iman itu memiliki tujuan, ada sumbernya. Iman itu kita harus mengerti bahwa keselamatan itu ada yang keselamatan kekal. Setiap orang percaya pasti akan mendapatkannya, walaupun setelah dia percaya meninggal dunia ya, tapi tetap ada keselamatan kekal. Kemudian mendapatkan keselamatan kekal, hidupnya kacau balau, meninggal, tetap ada keselamatan kekal. Yang kedua, kita juga perlu memiliki visi tentang kehendak Allah tentang keselamatan jiwa kita. Kita diberikan kelahiran kembali, tetapi masih harus memiliki satu tujuan dari kelahiran kembali itu, yaitu penyempurnaan keselamatan kita, yaitu keselamatan jiwa. Kemarin sore saya bersekutu dengan salah seorang Kristen ya. Itu waktu saya tanya apakah dia yakin bahwa kalau meninggal mendapat keselamatan, dia bilang yakin. Kemudian saya tanya, kalau keselamatan jiwa bagaimana? Dia tidak jelas sama sekali tentang keselamatan jiwa. Jadi kita kaum beriman ini tidak hanya perlu mengenal keselamatan kekal yang akan kita peroleh nanti, tetapi juga perlu keselamatan jiwa. Kita harus berbicara pada diri sendiri supaya kita paham. Kita harus mencoba berbicara kepada kaum beriman yang lain, membicarakan tentang keselamatan jiwa ini, karena ini tujuan kita. Cuman masalahnya sebelum mencapai tujuan itu banyak panah api dari si jahat ini. Di hari pertama itu kita disingkapkan mengenai kita harus mengenal panah api ini, jenis-jenis panah api ini ya, bentuk-bentuk aktivitas-aktivitas panah api ini. Kalau kita tidak mengenalnya, kita nggak mungkin menggunakan perisai ya, karena kita pasti sudah terserang dan terpapar. Nah, waktu kita mengenal, Tuhan pasti mengingatkan mengenai perisai iman. Serangan musuh tadi sudah diungkapkan, misalnya seperti godaan-godaan ya, tergoda untuk apa ya. Banyak kita memiliki pengalaman itu. Kemudian juga tadi dakwaan, kemudian juga dusta kita. Kemudian apakah ada yang selama hidup tidak berdusta? Itu panah api untuk berdusta, untuk mungkin menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain. Kita berdusta, oh ini dustanya baik kok, tapi ya tetap dusta. Kemudian pemikiran-pemikiran alamiah kita, kita punya konsep ya, konsep tentang Allah, konsep tentang keselamatan, tetapi yang berasal dari diri kita sendiri. Itu panah api. Nah, kemudian kita juga harus mengenal lapisan perisai itu. Kita membayangkan zaman dulu itu waktu prajurit berperang itu diperlengkapi dengan satu perisai ya. Nah, perisai ini untuk apa? Ya untuk menahan serangan lawan, entah itu pedang, entah itu panah, entah itu benda keras apa, entah pukulan dengan perisai ini. Nah, di berita ini lapisan perisai kita itu bermacam-macam. Misalnya tentang di dalam Allah. Kita di luar Allah apa di dalam Allah? Kalau di dalam Allah kita ada satu perisai. Kemudian di dalam hati Allah. Di dalam hati siapa? Ya, di dalam hati Allah, memiliki hati Bapa. Ya, banyak contohnya. Tetapi kita perlu mengenal perisai kita ini ya, yang diberikan pada Tuhan. Kesetiaan Allah. Ya, tadi dikatakan kita sering berubah tidak setia tadi ya. Tapi kadang kita meragukan kesetiaan Allah. Apa benar ya Allah mengasihi saya ya? Saya kan begini, keadaan saya kan begini. Nah,
iman, perisai iman ini. Kemudian ada kemampuan Allah. Allah mampu enggak? Kadang kita meragukan kemampuan Allah. Firman Allah, lah ini tadi juga disinggung tentang percaya pada setiap janji-janji Allah, firman Allah, kehendak Allah, kedaulatan Allah. Allah, keadaan saya seperti ini, seperti ditinggalkan Allah, seperti Allah itu tidak mampu melindungi saya, mengatur saya, tetapi ada yang berkuasa yang seperti melebihi Allah. Kita lupa perisai kedaulatan Allah. Jadi perisai iman ini memiliki banyak aspek. Ya, kita mungkin akan mempunyai pengalaman demi pengalaman berbagai aspek ini sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Jadi untuk mencapai tujuan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlu mempergunakan. Perisai itu ada, mungkin tidak dipergunakan, tetapi kita perlu mempergunakan dalam berbagai aspek dari perisai itu tadi. Nah, di dalam kehidupan kita akan mengalami banyak hal, banyak peristiwa ya. Nah, itu akan membuktikan ya, dengan berbagai peristiwa itu akan membuktikan mengenai iman kita. Dan itu hanya suatu ujian ya, yang sebenarnya sudah ada jawabannya. Jawabannya itu bisa kita lalui ya. Tetapi kita waktu mengalami berbagai pencobaan tadi, bisa saja kita itu melupakan ya, melupakan iman kita, melupakan perisai iman. Tetapi saat kita menemukan, menggunakan, itu kita baru tadi dikatakan berhasil dalam hal itu ya, dalam hal itu. Jadi butuh pengujian ya. Setiap kita pasti akan mengalami itu. Tidak ada orang yang tidak akan mengalami ujian iman ini ya. Tapi kita memang waktu kita menghadapi ujian ini perlu iman yang tepat, iman yang memiliki sumber yang sejati ya, iman yang sejati. Kalau sumber imannya itu tidak tepat, maka bisa saja gagal dalam ujian itu. Tetapi kalau sumber iman kita tepat, pasti kita bisa menghadapinya. Nah ini, dalam pengujian ini akan meruntuhkan sumber-sumber iman atau iman yang kita miliki yang tidak tepat, yang tidak sejati. Sehingga kita, kita akhirnya heran, begini toh ternyata. Jadi dengan iman yang sejati ini, itu akan mampu. Semua itu tadi akan untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kita semua saat ini terus perlu mengingat bukan hanya keselamatan kekal yang telah kita dapat ya, tetapi juga keselamatan jiwa. Allah menghendaki ada satu keselamatan jiwa. Di garis besar bagian akhir waktu berbicara keselamatan jiwa itu dikatakan begini: kita harus dengan ngotot mengharapkan keselamatan yang luar biasa, penuh dan ultima ini, serta mempersiapkan diri kita untuk penyataan yang semarak. Saudari yang muda pun jangan menunda. Jadi kita akan ada satu penyataan Tuhan, yaitu kedatangannya, tetapi kita perlu mempersiapkan diri ya, baru mempergunakan segala aspek dari perisai iman ini, mengenali panah api si jahat ini, menggunakan perisai dalam berbagai aspek ini, dan kita akan lulus dalam ujian pencobaan demi pencobaan selama hidup kita untuk mencapai keselamatan jiwa kita, kesempurnaan keselamatan. Puji Tuhan, amin. Jadi